Bab 491. Meskipun iblis kabut tidak memiliki pertahanan yang kuat, seperti semua binatang buas iblis lainnya, mereka tidak takut mati. Badai di sekitar Xiang Shaoyun sangat menakutkan, tetapi mereka cukup kuat untuk bertahan hidup. Dengan cakar mereka menghancurkan dinding emas di sekitar Xiang Shaoyun, meninggalkan banyak bekas luka di dagingnya yang keras. Darahnya mengalir tanpa henti, menyiksanya dengan rasa sakit yang hebat. Cakar-cakar itu juga semuanya beracun. Jika bukan karena energi petir perak di tubuhnya, dia pasti sudah mati sekarang. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, niat membunuh Xiang Shaoyun melonjak. Dalam amarahnya, dia menggunakan jurus ketiga dari teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, tebasan pembunuh langit. Saat Xiang Shaoyun menggunakan teknik ini sebelumnya, ia menderita kerugian besar. Bahkan fondasinya pun rusak. Namun, ia bukan lagi orang yang sama. Dagingnya telah ditempa oleh energi iblis, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan demikian, ia sekarang mampu menggunakan teknik ini tanpa menderita efek sampingnya. Dengan satu tebasan, 81 kilat perak menyambar, bekerja bersama dengan tebasan mematikan itu untuk memusnahkan semua kehidupan di area tersebut. Salah satu syarat untuk menggunakan teknik ini dengan sukses adalah memiliki niat membunuh yang sesungguhnya. 2 kali Xiang Shaoyun menggunakan teknik ini adalah ketika dia berada dalam krisis. Demi bertahan hidup, niat membunuhnya terprovokasi, mendorongnya untuk membunuh semua yang mengancam nyawanya. Energi pedang yang luar biasa itu tidak hanya didukung oleh energi petir, tetapi juga oleh mode kesatuan pedang manusia saat melesat maju dengan kekuatan seorang kaisar tingkat kedua. Setelah serangkaian ledakan dahsyat, semua iblis kabut mati, meninggalkan hujan darah iblis yang perlahan jatuh ke dunia di bawah. Saudari-saudari klan Han menyaksikan pertempuran di bawah perlindungan Meng Gansu, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Ini adalah seorang pemuda dengan bakat luar biasa, seekor naga di antara manusia. Seorang pemuda yang luar biasa seperti ini pastinya memiliki banyak pengagum. Tidak heran jika dia tidak menunjukkan minat pada mereka. Kakak, aku jatuh cinta padanya. Dia tampan sekali, kata Han Suewei, tak lagi mampu menyembunyikan kekagumannya. Kali ini, Han Qianwei tidak mengecilkan hatinya. Sebaliknya, dia mengingatkannya, jika memang demikian, kamu harus berlatih lebih keras dan menjadi cukup kuat untuk berdiri di sisinya. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk menarik perhatiannya. Aku akan bekerja keras, kata Han Suewei, matanya penuh tekad. Setelah membunuh semua iblis kabut, Xiang Shaoyun mendarat dengan keras di tanah dan memurnikan setetes cairan petir untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dia masih merasakan sedikit rasa sakit akibat kelebihan energi, tetapi rasa sakitnya jauh lebih ringan dibandingkan saat sebelumnya dia menggunakan teknik tersebut. Lumayan, sepertinya tubuhku akhirnya mampu menahan kekuatan teknik ini, pikir Xiang Shaoyun lega. Ia khawatir hal yang sama akan terulang kembali, dengan fondasinya rusak dan energinya terkuras, memaksanya menjalani babak pemulihan yang sulit lagi. Meskipun kali ini ia juga telah menghabiskan banyak energi, kelelahan itu masih dalam batas kemampuannya. Ia hanya membutuhkan istirahat 1 atau 2 hari dan ia akan pulih seperti semula. Saat itu, tubuhnya dipenuhi luka cakaran, dan dia tampak dalam kondisi yang mengerikan. Saudari-saudari klan Han bergegas ke sisinya. Han Suewei berkata dengan sedih, izinkan aku membalut lukamu. Dia kemudian mulai membalut Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun awalnya ingin menolaknya, tetapi ia khawatir akan melukai perasaannya. Karena itu, ia menerima isyaratnya. Aroma samar tercium di hidungnya saat Han Suewei mendekatinya. Jari-jari mungilnya mulai meraba tubuhnya, membuatnya merasa geli. Oh, mehayamemem. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan erangan pelan. Kedua wanita itu tersipu. Han Qianwei mengumpat dalam hati, tak tahu malu. Tentu saja, orang tidak bisa menyalahkan Xiang Shaoyun. Dia jarang memiliki kesempatan untuk melakukan kontak sedekat itu dengan seorang wanita, dan dengan kombinasi antara kegembiraannya dan sedikit rasa sakit karena lukanya disentuh, dapat dimengerti jika dia bereaksi dengan erangan kecil. Yang semakin membuat darahnya mendidih adalah tindakan Han Suewei yang membungkuk saat membalut lukanya. Lekukan wajahnya yang indah dan dalam terlihat jelas di hadapannya. Darah hampir menyembur keluar dari hidungnya saat itu juga. Siapa yang bisa menyalahkannya jika ia mengerang dalam situasi seperti itu? Menghadapi godaan seperti itu, tuan muda ini masih mampu menjaga kejernihan pikirannya. Aku benar-benar seorang suci, ratap Xiang Shaoyun sambil menutup matanya dengan enggan. Bukan berarti dia tidak tertarik pada wanita, tetapi hatinya pernah terluka parah oleh seorang wanita tertentu. Sejak saat itu, dia kesulitan untuk terbuka kepada wanita lain. Selain itu, dia ingin fokus pada kultivasi dan tidak ingin membuang waktunya untuk percintaan. Satu-satunya pengecualian adalah Yu Kaidi.
Ketika Han Suewei melihat Xiang Shaoyun memejamkan mata, perasaan percaya diri muncul di hatinya saat menyadari bahwa pemuda ini tidak sepenuhnya acuh tak acuh terhadap lawan jenis. Aku pasti akan membuatmu tunduk, seru Han Suewei dalam hati sambil menggesekkan dadanya yang berisi ke lengan Xiang Shaoyun. Sentuhan lembut itu membuat darah Xiang Shaoyun mendidih. Baiklah, aku sudah baik-baik saja sekarang. Terima kasih, kata Xiang Shaoyun sambil melompat menjauh dari Han Suewei. Dia takut jika Han Suewei terus memaksanya, dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Hehe, seharusnya kami yang berterima kasih padamu, kata Han Suewei sambil tersenyum. Xiang Shaoyun menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu sebelum berkata, saatnya berangkat. Apakah kamu tidak ingin istirahat sejenak? Tanya Han Suewei. Xiang Shaoyun menepuk dadanya dan berkata, mereka hanya beberapa kaisar iblis. Tidak perlu istirahat. Xiang Shaoyun menemukan bahwa semakin banyak pertempuran yang dia lawan, semakin cepat sirkulasi energinya. Dia percaya bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa mencapai puncak tahap ke-7 pada saat dia selesai memurnikan benih api iblis. Dalam beberapa bulan tersisa, ia harus meningkatkan kultivasinya. Dengan begitu, ia memiliki peluang lebih tinggi untuk masuk ke Akademi Naga Phoenix. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, tetapi mereka kembali diserang oleh Kaisar Iblis sebelum mereka sampai jauh. Kali ini, Xiang Shaoyun terpaksa melepaskan domain jiwa neternya dan menggunakan penjara neter kekaisaran untuk mengalahkan Kaisar Iblis. Alasan terbesar mengapa ia memiliki kepercayaan diri untuk memasuki lapisan ketiga adalah karena keberadaan domain jiwa neternya. Dengan domain jiwa neter, selama ia tidak bertemu dengan kaisar tingkat atas, ia akan mampu bertahan hidup. Tetapi karena sekarang ia memiliki dua barang bawaan di sisinya, ia terpaksa membiarkan Meng Gansu melindungi mereka. Di dekat pintu masuk lapisan ketiga, Xiang Shaoyun menemukan sejenis tumbuhan yang tumbuh di tebing di samping pintu masuk. Tumbuhan itu memancarkan energi iblis yang pekat dan bersinar terang. Tumbuhan itu tampak sangat mencolok, dan sejumlah besar kaisar iblis berada di sekitarnya. Banyak kaisar dari ras lain juga hadir, dan semuanya terfokus pada tumbuhan yang sama. Apakah ini rumput tepi iblis legendaris? Seru Meng Gansu dengan cemas. Rumput tepi iblis adalah obat kaisar tingkat menengah. Meskipun mengandung sejumlah besar energi iblis, rumput ini sangat berharga. Rumput ini mampu memperkuat daging dan melebarkan meridian saat dikonsumsi. Lebih penting lagi, rumput ini juga dapat membantu seseorang memahami teknik serangan rahasia yang dikenal sebagai tepi pemutus iblis. Bab 492. Rumput tepi iblis. Xiang Shaoyun teringat bahwa dalam buku catatan beragam wilayah iblis yang ia peroleh dari benteng, terdapat informasi mengenai ramuan ini. Tercatat bahwa obat kaisar ini memang pernah ditemukan di pintu masuk lapisan ketiga sebelumnya, tetapi terakhir kali muncul adalah 5.000 tahun yang lalu. Anehnya, ramuan itu muncul kembali setelah 5.000 tahun, dan ia cukup beruntung menemukannya. Hanya iblis atau seseorang yang mengolah kekuatan kegelapan yang dapat mengonsumsi rumput tepi iblis. Namun, para kaisar yang memperebutkan rumput tepi iblis adalah pengolah berbagai elemen. Itu dapat dimengerti, karena meskipun mereka tidak dapat melahapnya, mereka masih dapat menukarnya dengan obat kaisar dengan tingkatan yang setara. Dengan begitu banyak kaisar iblis dan kaisar dari ras lain di sini, mendapatkan rumput tepi iblis bukanlah tugas mudah bagi Xiang Shaoyun. Untungnya, setelah beberapa pengamatan, dia menemukan bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah kaisar tingkat 7. Tak satu pun dari mereka adalah kaisar super kuat. Lagi pula, rumput tepi iblis hanyalah obat kaisar tingkat menengah dan sebenarnya tidak begitu berharga bagi para kaisar yang benar-benar perkasa. Tiba-tiba, rumput tepi iblis bersinar terang, mengirimkan banyak bilah hitam pekat terbang kemana-mana. Seolah-olah seorang ahli super sedang menyerang, meninggalkan banyak bekas luka di tebing di sekitarnya. Siapa yang menyangka bahwa ini adalah serangan yang dilancarkan oleh sebuah ramuan? Mengaum, mengaum. Makhluk-makhluk iblis dalam berbagai bentuk mulai meraung saat mereka mengerumuni rerumputan tepi iblis. Makhluk-makhluk iblis pada level ini hanya dapat dianggap sebagai bentuk kehidupan dengan kecerdasan rendah. Terlepas dari teknik menyerang yang mereka miliki sejak lahir, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempelajari teknik baru. Oleh karena itu, rumput tepi iblis sangat penting bagi mereka. Mampu membantu mereka memahami teknik baru, itu adalah harta yang sangat mereka dambakan. Berbagai serangan iblis mulai berterbangan kemana-mana saat para iblis mencoba untuk melenyapkan pesaing mereka. Para kaisar dari ras permukaan juga mulai bertarung. Berbagai serangan dahsyat dilancarkan kemana-mana saat mereka memperebutkan rumput tepi iblis. Gemuruh, gemuruh. Serangkaian ledakan meletus, menciptakan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok Xiang Shaoyun tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Akibatnya,
banyak gelombang kejut yang merambat ke arah mereka. Jelas sekali, para kaisar itu berusaha membunuh atau mengusir kelompok Xiang Shaoyun dengan gelombang kejut tersebut. Saudari-saudari klan Han itu pucat pasi. Mereka tahu bahwa sentuhan saja sudah cukup bagi gelombang kejut itu untuk memusnahkan mereka hingga tak tersisa. Berusaha menyingkirkan kami dengan cara ini. Sungguh naif. Xiang Shaoyun mendengus dingin. Dia bahkan tidak perlu memberi perintah, dan Meng Gansu sudah memblokir semua gelombang serangan yang datang. Pak Tua Meng, bawa mereka ke lantai 3. Aku akan segera ke sana, kata Xiang Shaoyun. Meng Gansu menurut tanpa bertanya. Dia menyelimuti kedua wanita itu dengan gumpalan energi sebelum menyerbu ke arah pintu masuk dengan kedua wanita itu di belakangnya. Xiang Shaoyun, hati-hati, kedua wanita itu mengingatkan, dengan raut khawatir di wajah mereka berdua. Meskipun Xiang Shaoyun agak dingin terhadap mereka beberapa hari terakhir ini, mereka tahu itu hanyalah kedok yang ia kenakan. Sebenarnya, ia masih cukup peduli pada mereka. Jika tidak, ia tidak akan menyelamatkan mereka dari kematian berkali-kali selama beberapa hari terakhir. Xiang Shaoyun hanya melambaikan tangannya kepada keduanya. Senyum percaya diri teruk di wajahnya, seolah-olah banyaknya ahli yang hadir bukanlah apa-apa baginya. Setelah Meng Gansu pergi bersama saudari-saudari klan Han, Xiang Shaoyun mulai mendekati para kaisar. Dari mana asal anak ini? Pergi sana. Ini bukan tempat untukmu, tegur seorang kaisar ketika melihat Xiang Shaoyun. Ia adalah seorang kaisar tingkat keempat yang berada di pinggiran terluar medan perang. Ia tidak maju menyerang, karena ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Ia menunggu pihak lain mengalami kehancuran bersama sebelum ia menyerbu untuk menuai hasilnya. Xiang Shaoyun hanya tersenyum menanggapinya, lalu melanjutkan berjalan santai. Detik berikutnya, tubuh Xiang Shaoyun berubah menjadi angin saat ia melesat ke medan perang. Kaisar tahap keempat mengutuk, anak yang ingin bunuh diri. Gelombang kejut dari pertempuran yang sedang berlangsung sangat mengerikan, dan tidak ada raja yang mampu bertahan di medan perang, apalagi kultivator alam langit tingkat 7. Namun, yang mengejutkan, Xiang Shaoyun justru mampu menghindari semua gelombang kejut dan langsung menuju ke tengah medan perang. Mustahil. Itu pasti keberuntungan semata, seru kaisar dengan cemas. Namun, ketika ia melihat sosok Xiang Shaoyun menghindari serangan sambil dengan lancar mendekati rerumputan tepi iblis, mulutnya ternganga lebar. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Apa yang baru saja dia saksikan benar-benar mengguncang pandangan dunianya. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ini semacam monster tua yang telah mendapatkan kembali masa mudanya dan menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Sebenarnya, Xiang Shaoyun mampu bergerak lincah di medan perang berkat gerakan kakinya dan instingnya yang tajam. Meskipun tampak seolah-olah dia dengan mudah menghindari semua serangan, sebenarnya dia berada dalam bahaya besar. Kelalaian sekecil apapun akan menyebabkan dia terkena serangan dan terluka parah. Lagi pula, kecepatannya hanya sebanding dengan kaisar tingkat ketiga, dan kemampuan bertarungnya berada di bawah kaisar tingkat ketiga yang sebenarnya. Semakin dekat dia ke rerumputan tepi iblis, semakin sulit baginya untuk terus maju. Dari mana asal anak manusia ini? Pergi sana, raungan seorang kaisar iblis tingkat 5, iblis batu gelap. Ia mengayunkan ekor hitamnya yang besar ke arah Xiang Shaoyun. Di matanya, Xiang Shaoyun hanyalah serangga bunuh diri yang mencoba mencuri dari gajah. Serangan iblis batu gelap itu sangat kuat dan cepat. Xiang Shaoyun mengerahkan kemampuan instingnya hingga batas maksimal, memperlihatkan lintasan serangan itu tepat di depannya. Di matanya, ekor yang datang mulai bergerak lambat, memberinya kesempatan untuk segera bereaksi. Dia menghindar ke samping dan melompat ke bahu kaisar manusia kera iblis. Manusia kera iblis itu bahkan lebih kuat dari iblis batu gelap. Ketika dia merasakan serangan dari iblis batu gelap, dia berbalik dan meraih ekornya sebelum membanting iblis batu gelap itu ke tanah. Tentu saja, manusia kera iblis itu juga tidak akan mengampuni Xiang Shaoyun. Tetapi Xiang Shaoyun bergerak lincah seperti ikan licin, dan dengan cepat berlari ke sisi kaisar lain. Manusia lemah, matilah. Dengan amarah yang meluap, manusia kera iblis itu melayangkan pukulan yang mengerikan. Tinju iblis dahsyat. Ini adalah salah satu teknik pembunuhan manusia kera iblis. Pukulan itu didukung oleh energi iblis yang mengerikan dan kekuatan ledakan, dan saat mendekat, pukulan itu mulai meledak berulang kali. Manusia kera iblis itu berusaha membunuh Xiang Shaoyun dan kaisar di sampingnya. Pukulan itu sebanding dengan serangan kaisar tingkat 7. Bab 493. Di hadapan manusia kera iblis itu berdiri dua kaisar. Salah satunya berasal dari ras tanda bayangan, salah satu dari banyak ras permukaan. Mereka memiliki banyak kesamaan dengan ras manusia, namun juga banyak perbedaan di antara keduanya. Contohnya adalah perawakan mereka yang ramping dan rapuh seperti batang bambu.
Tubuh mereka ditutupi dengan tanda-tanda aneh seperti tato alami. Tanda-tanda ini memberi mereka resonansi alami dengan kekuatan kegelapan. Mereka hampir tidak terdeteksi di malam hari, tubuh mereka seperti bayangan yang sulit ditangkap. Kaisar yang satunya adalah manusia. Ia memiliki rambut merah lebat yang berkilau dan baju zirah merah tua yang melindungi tubuhnya. Wajahnya tampak tidak jauh lebih tua dari 20 tahun, dan wajah mudanya memancarkan temperamen yang tegas. Ia adalah seorang kaisar, sesuatu yang sulit dipercaya mengingat penampilannya yang masih muda. Dasar biadab sialan, kau sedang mencari kematian, teriak si bertanda bayangan saat kekuatan tak berwujud mengalir keluar dari tubuhnya, memungkinkannya untuk melayang ke samping dan menghindari serangan manusia kera iblis. Cahaya hitam pekat bersinar dari tanda di salah satu lengannya, dan sebuah rune melesat keluar darinya menuju manusia kera iblis. Murka senjata bayangan. Serangan itu langsung mengenai manusia kera iblis, menghantamnya ke samping. Adapun pemuda berambut merah itu, ia dengan lincah menghindar ke samping dan menghindari serangan sebelum melesat langsung menuju rumput tepi iblis. Ia bergerak gesit, berkelit menghindari serangan yang dilancarkan oleh 3 kaisar tingkat 7 lainnya sebelum meraih rumput tepi iblis itu. Nak, kau sedang mencari kematian. Pergi, teriak seorang kaisar tua sebelum menusuk pemuda berambut merah itu dengan tombak hitam. Kaisar tua itu adalah salah satu individu terkuat yang hadir. Ketika dia menyerang, seolah-olah dunia di sekitarnya membeku saat serangan dahsyat menghantam pemuda itu. Pemuda berambut merah itu bereaksi dengan cekatan dan menghindari serangan itu dengan gerakan kaki yang lincah, tetapi akibatnya, dia terpaksa menjauh dari rumput tepi iblis. Pada saat itu, seorang kaisar iblis tingkat 7 lainnya membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan rumput tepi iblis namun dihalau oleh kaisar iblis lainnya. Pertempuran sengit dan kacau terjadi di antara semua kaisar ini. Meskipun begitu, mereka semua menahan diri, berusaha menghindari kerusakan pada rumput tepi iblis. Sepertinya tidak mungkin Xiang Shaoyun bisa mendapatkan rumput tepi iblis dari para kaisar tingkat akhir ini. Terlebih lagi, dia sudah menarik perhatian pemilik tanda bayangan alam kaisar, seorang raja lemah berani mencuri dari sekelompok harimau. Mati. Dengan tatapan jijik di matanya, pemilik tanda bayangan alam kaisar melancarkan serangan sembarangan ke arah Xiang Shaoyun, mencoba membunuhnya. Sepertinya aku tidak akan bisa melewatinya dengan damai kecuali aku bisa memasuki tahap ruang yang menyusut, desas Xiang Shaoyun dalam hati. Karena tidak ada pilihan lain, dia melepaskan domain jiwa neternya. Satu-satunya alasan dia menerobos langsung ke tengah medan perang adalah untuk mengasah gerakan kakinya dan domain jiwa neter, serta mendapatkan rumput tepi iblis. Lagi pula, seseorang umumnya akan mencapai hasil yang lebih baik dengan berlatih di tengah bahaya yang intens. Akan sangat bermanfaat bagi jalan kultivasinya di masa depan jika dia dapat lebih memperkuat jiwanya dan meningkatkan kekuatan jiwanya hingga pada titik di mana hidup dan mati tidak lagi membatasi jiwanya. Jika orang lain tahu apa yang dipikirkannya, mereka mungkin akan berkata, sungguh gila. Lagi pula, dia dengan santai mempertaruhkan nyawanya sendiri. Apa jadinya dia jika bukan orang gila? Alam jiwa neter menyebar dan menyelimuti area tersebut, membuat banyak kaisar panik, terutama kaisar iblis. Mereka semua gemetar ketakutan, seperti sekelompok budak rendahan yang bertemu dengan Raja Agung mereka. Xiang Shaoyun tidak mengambil kesempatan untuk membunuh para kaisar di alam jiwa neternya. Sebaliknya, dia mengambil rumput tepi iblis, menarik kembali alam jiwa neter, dan mulai bergegas menuju lapisan ketiga. Pada saat para kaisar pulih dari kepanikan mereka, rumput tepi iblis sudah tidak terlihat lagi. Sialan! Apa yang barusan terjadi? Teriak kaisar dengan marah. Itu anak dari alam raja. Dia telah mencuri rumput tepi iblis dan bergegas menuju lapisan ketiga, teriak orang lain. Tanpa ada yang memberi perintah, beberapa sosok pergi mengejar. Mereka yang mengejar adalah kaisar tua, pemuda berambut merah, dan sosok bertanda bayangan alam kaisar. Mereka bereaksi paling cepat di antara semua kaisar. Adapun kaisar iblis, tak satu pun dari mereka mengejar, karena mereka belum pulih dari rasa takut mereka. Setelah memasuki lapisan ketiga, Xiang Shaoyun mendapati bahwa energi iblis di udara jauh lebih pekat dan bergejolak hebat. Ras-ras di permukaan membenci lingkungan seperti itu, tetapi dia merasa senyaman saat berada di permukaan. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menyerap sebagian energi itu ke dalam tubuhnya. Tunggu, orang-orang itu benar-benar mengejar. Sungguh merepotkan, gerutu Xiang Shaoyun ketika merasakan kehadiran para pengejar. Dia mungkin cepat, tetapi dia tidak lebih cepat dari 3 kaisar tingkat akhir. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan domain jiwa neternya sekali lagi, menjebak ketiga pengejarnya. Berhenti mengikuti, atau aku akan membunuh kalian semua, ancam Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Rumput tepi iblis itu tidak pernah memiliki pemilik, dan siapapun yang mampu bebas untuk memperebutkannya.
Sekarang setelah dia mendapatkannya, dia tidak akan mengembalikannya kepada para pengejarnya. Jika mereka terus mengganggunya, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Bajingan kecil, tipu daya apa yang kau mainkan? Matilah, deru tanda bayangan alam kaisar. Tanda-tanda di tubuhnya bersinar terang, dan dia membanting kedua telapak tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Telapak tangan pembasmi bayangan. Di tengah penerbangan, kedua telapak tangan itu terpecah menjadi lebih banyak telapak tangan. Pertanyaannya kemudian menjadi telapak tangan mana yang asli, atau mungkin semuanya asli. Hosh! Hosh! Namun sebelum telapak tangan itu mencapai Xiang Shaoyun, sejumlah rantai muncul begitu saja dari udara dan mencekik pemilik tanda bayangan alam kaisar. Baru saat itulah pemilik tanda bayangan alam kaisar menyadari bahwa keadaan semakin berbahaya. Menyerangku di sini. Sepertinya kau benar-benar sudah bosan hidup, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Ia menginginkannya, dan rantai-rantai itu mulai menyusut di sekitar tanda bayangan alam kaisar, menyebabkannya meratap pilu saat darah menyembur keluar dari tubuhnya. Adapun kaisar tua dan pemuda berambut merah itu, keduanya tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka mulai mengamati sekeliling mereka dan menemukan keberadaan ruang terhubung yang berbeda. Mereka berdua tenggelam dalam pikiran, dan tak lama kemudian, keterkejutan menyelimuti wajah mereka. Jelas, mereka berdua telah memikirkan sesuatu. Bajingan! Bebaskan aku, atau aku tidak akan mengampunimu, tanda bayangan alam kaisar itu masih berbicara dengan nada mengancam. Sebagai respons, Xiang Shaoyun berlari mendekat dan memukul ke arah kepalanya dengan sisi telapak tangannya. Speed! Begitu saja, sebuah kepala terpisah dari tubuhnya. Meskipun terpenggal, kepalanya masih meraung. Kau berani membunuhku. Manusia rendahan sepertimu berani membunuhku. Tanda-tanda di tubuhnya mulai bergerak-gerak, dan terbentuklah hubungan antara leher dan kepala yang terputus, seolah-olah keduanya akan menyatu kembali. Sayangnya, Xiang Shaoyun menginjak kepala itu hingga menjadi tumpukan daging cincang sebelum sempat menyatu kembali dengan tubuhnya. Bab 494. Meneguk. Baik kaisar tua maupun pemuda berambut merah itu mengeluarkan suara yang sama. Dalam hati, mereka berteriak ketakutan, seorang pemilik tanda bayangan alam kaisar bisa dibunuh semudah itu. Mereka berdua merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka, ekspresi tenang yang sebelumnya terpampang di wajah mereka lenyap. Apakah kau juga ingin hal itu terjadi padamu? Tanya Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Saat ini, Xiang Shaoyun menganggap dirinya sebagai seorang suci. Jika tidak, mengapa dia begitu baik kepada kedua orang ini? Mengapa dia berulang kali menyelamatkan saudari-saudari klan Han? Tentu saja, kedua orang di hadapannya pasti akan tidak setuju. Namun, ketidaksetujuan mereka memang beralasan. Seseorang yang memenggal kepala kaisar dan menghancurkannya dengan injakan tanpa ragu-ragu jelas bukanlah seorang suci. Saudaraku, pasti ada kesalahpahaman di antara kita, kata kaisar tua itu dengan canggung. Ia menambahkan, aku punya setangkai teratai daun iblis di sini. Terimalah hadiahku ini, sahabatku. Aku punya sebatang tanaman merambat ular api iblis di sini. Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku karena telah membuang waktumu, kata pemuda berambut merah itu. Mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan ketulusan dalam upaya menyelamatkan nyawa mereka. Apakah nyawa kalian begitu murah? Tanya Xiang Shaoyun sambil menggosok hidungnya. Ia tak akan sanggup menghadapi dirinya sendiri jika tak menggigit potongan daging yang ada tepat di depan mulutnya itu. Kaisar tua dan pemuda berambut merah itu tampak tidak terlalu senang, tetapi mereka tak berani menunjukkan amarah mereka di sini. Adik muda, aku adalah sesepuh dari Sekte Iblis Kegelapan, Kaisar tua itu mengingatkan. Sekte Iblis Kegelapan cukup berpengaruh di kota Bloodsin. Dia percaya bahwa identitasnya akan memberinya rasa hormat. Lalu kenapa? Ini kan alam iblis, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Hentikan omong kosong ini. Keluarkan semua harta yang kau miliki untuk membeli nyawamu sendiri. Kalau tidak, kau bisa tinggal di sini selamanya. Kaisar tua itu sangat marah hingga rasanya ingin batuk darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang raja yang lemah akan berani mengancam seorang kaisar seperti dirinya, namun dia benar-benar tidak berdaya menghadapinya. Haha, kau benar, adikku. Ini adalah alam iblis, dan tidak seorang pun akan tahu bagaimana kau mati. Selain tanaman merambat ular api iblis, aku juga membawa beberapa obat kaisar iblis dan beberapa kristal iblis serta batu energi iblis. Kau bisa mengambil semuanya, kata pemuda berambut merah itu sambil mengeluarkan harta karun yang telah ia kumpulkan dari alam iblis. Pilihan yang cerdas. Xiang Shaoyun tidak mendesak lebih jauh karena ia merasa pemuda ini jauh lebih menakutkan daripada kaisar tua. Mengapa demikian? Karena ia dapat merasakan bahwa pemuda ini hanyalah kaisar tingkat keempat, namun di alam jiwa neter,
ia dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak lebih lemah dari kaisar tingkat ketujuh yang sudah tua. Jika orang seperti itu mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, alam jiwa neter mungkin tidak akan bertahan lama. Karena itu, Xiang Shaoyun tahu kapan harus berhenti. Bagaimana denganmu, Pak Tua? Apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Kaisar tua itu semakin kesal ketika melihat senyum Xiang Shaoyun. Namun, ia tidak punya pilihan selain benar-benar mengeluarkan sesuatu yang berharga. Lagi pula, ia selalu bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan di masa depan. Hidupnya lebih penting. Karena itu, ia melakukan hal yang sama dan mengeluarkan setumpuk harta karun yang telah ia kumpulkan dari alam iblis. Ini seharusnya sudah cukup, kan, kata kaisar tua itu dengan geram. Di masa lalu, setiap kali dia mengungkapkan identitasnya sebagai sesepuh sekte iblis kegelapan, tidak ada yang berani menyentuhnya. Kali ini, cara itu tidak berhasil. Tetapi ketika dia mengingat kekuatan wilayah tersebut, keberaniannya menurun. Setelah menyimpan semua harta karun, Xiang Shaoyun tersenyum. Kurasa itu sudah cukup. Baiklah, kau boleh pergi. Aku tidak akan menahanmu di sini lagi. Saat ia mengatakan itu, alam jiwa neter lenyap. Begitu alam jiwa neter lenyap, kaisar tua dan pemuda berambut merah itu segera menjauhkan diri dari Xiang Shaoyun, khawatir ia akan menarik mereka ke wilayah kekuasaannya sekali lagi. Sensasi ditekan sepenuhnya itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka alami kembali. Sementara itu, Xiang Shaoyun dengan santai menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada mereka. Dia berkata, "Selamat tinggal." Lalu dia berlari ke arah yang berbeda. Nasib macam apa aku sampai bertemu orang seperti ini, gerutu kaisar tua itu dengan tidak senang sambil kembali ke lapisan kedua. Adapun pemuda berambut merah itu, setelah ragu sejenak, ia mengejar Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun merasakan pengejaran itu, ia berhenti, berbalik, dan bertanya dengan dingin, apakah kau menyesali pilihanmu sebelumnya? Pemuda berambut merah itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak, sama sekali tidak. Aku hanya ingin berteman denganmu. Namaku Ouyang Chuan Qi, dari... Xiang Shaoyun tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya dan berkata, aku tidak peduli siapa kau. Aku juga tidak tertarik untuk berteman denganmu. Silakan pergi. Ouyang Chuan Qi terdiam sejenak sebelum menyeringai. Kurasa aku terlalu lancang. Lalu dia pergi. Dalam hati, ia bertanya-tanya, itu adalah domain jiwa neter, tetapi orang ini jelas memiliki aura manusia tanpa sedikit pun aura klan neter kekaisaran. Dia pasti berdarah campuran. Tetapi klan neter kekaisaran selalu menganggap diri mereka sebagai ras kelas atas dan selalu memandang rendah manusia. Lalu mengapa ada orang seperti ini? Ouyang Chuan Qi hanya mencoba berteman dengan Xiang Shaoyun karena rasa ingin tahu. Sayangnya, Xiang Shaoyun tampaknya tidak terlalu peduli dengan persahabatannya. Hal itu membuatnya merasa agak sedih. Namanya sangat terkenal di kalangan generasi muda, namun Xiang Shaoyun tidak tahu siapa dia. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia setenar yang dia kira. Namun kemudian ia teringat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah seorang raja dan memiliki hubungan keluarga dengan klan neter kekaisaran. Tidaklah aneh jika seseorang seperti itu tidak mengenalnya. Ia berhenti terlalu memikirkannya dan mulai kembali ke lapisan kedua juga. Sementara itu, Xiang Shaoyun sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan setumpuk harta karun dari keduanya. Harta karun ini cukup berharga baginya, karena akan berguna untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan rune hantu. Tak lama kemudian, ia sampai di tempat Meng Gansu dan para saudari klan Han. Ketiganya telah menunggu tidak jauh dari pintu masuk dan belum diserang oleh iblis manapun. Tuan. Meng Gansu melangkah maju dan memberi salam. Saudari-saudari dari klan Han bertanya serempak, apakah kau baik-baik saja, Xiang Shaoyun? Xiang Shaoyun mengangguk pada Meng Gansu, lalu menatap saudari-saudari klan Han dan tersenyum. Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak baik-baik saja? Kemudian dia bertanya pada Meng Gansu, kupikir lapisan ketiga dipenuhi kaisar iblis. Kau bahkan tidak bertemu satu pun dari mereka. Guru, tidak akan ada terlalu banyak dari mereka di dekat pintu masuk. Tetapi jika Anda masuk sedikit lebih dalam, Anda akan menemukan banyak dari mereka, kata Meng Gansu. Begitu. Jika memang begitu, sebaiknya kau tetap di sini. Aku akan menjelajahi sekitarnya, kata Xiang Shaoyun. Apakah kau tidak ingin kami bersamamu? Han Suewei mulai cemas. Dia benar-benar jatuh cinta pada Xiang Shaoyun dan tidak ingin berpisah dengannya. Aku akan memburu beberapa kaisar iblis untuk mendapatkan poin kontribusi. Jika kau ikut, kau hanya akan memperlambatku. Jika kau ingin tetap hidup, tetaplah di sini bersama Pak Tua Meng. Aku akan membawamu keluar setelah aku kembali, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Bab 495
Lapisan ketiga dari alam iblis tak diragukan lagi penuh dengan bahaya. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dihuni oleh Kaisar Iblis dan penguasa iblis. Meskipun Xiang Shaoyun mampu bertahan hidup di sini, bukan berarti dia juga mampu melindungi saudari-saudari klan Han. Mereka memahami hal itu dan hanya bisa menyetujui permintaannya. Baiklah, ini penawarnya. Jika aku sampai terbunuh, kalian tidak perlu takut lagi dengan racunnya, kata Xiang Shaoyun sambil menyerahkan 2 pil kepada mereka. Kembali ke geng tengkorak, Xiang Shaoyun pernah berbohong kepada mereka bahwa dia telah meracuni mereka. Tentu saja, penawar racun ini juga bohong. Kedua wanita itu tidak menyadari hal itu, tetapi mereka sangat gembira melihat Xiang Shaoyun bersedia melepaskan cengkeramannya atas mereka. Akhirnya, mereka bebas. Tepat ketika Han Suewei hendak menelan pil itu, Han Qianwei menghentikannya dan berkata, "Tunggu dulu, adikku." "Kenapa?" tanya Han Suewei dengan bingung. Alih-alih mengatakan apapun, Han Qianwei menatap Xiang Shaoyun dengan curiga. Xiang Shaoyun tidak keberatan. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Makanlah kalau mau. Aku pergi dulu." Lalu dia mengabaikan keduanya dan pergi sendirian. Setelah dia pergi, Han Suewei menelan pil itu. "Mengapa kau begitu terburu-buru? Bagaimana jika ini racun lain lagi?" tanya Han Qianwei dengan cemas. "Kakak, aku tahu kau tidak suka Xiang Shaoyun, tapi jika dia benar-benar ingin mencelakakan kita, mengapa dia menyelamatkan kita? Apakah dia perlu menggunakan racun jika ingin menyakiti kita?" tanya Han Suewei. Ia mampu melihat segala sesuatu secara rasional, yang membuat Han Qianwei merasa malu karena tidak mampu melihat apa yang dilihat adik perempuannya dan merasa bersalah karena mencurigainya. "Karena dia adalah penyelamat kita, aku akan mengatakan sesuatu yang baik atas namanya setelah bertemu Paman Pojun," kata Han Qianwei. "Paman Pojun mungkin kuat, tapi kurasa dia tidak akan banyak membantu Xiang Shaoyun," kata Han Suewei sambil menghela napas. Xiang Shaoyun maju sendirian, dan tak lama kemudian, ia dihadang oleh serangan beberapa iblis. Iblis-iblis ini hanyalah raja, dan ia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi mereka. Namun semakin dalam ia melangkah, semakin besar tekanan yang dirasakannya. Raja Iblis dan Kaisar Iblis tingkat puncak yang perkasa mulai bermunculan. Dia bahkan belum pergi jauh, namun iblis yang dia temui sudah jauh lebih kuat daripada iblis di lapisan kedua. Dari sini, jelas bahwa dia akan bertemu lebih banyak Kaisar Iblis lagi semakin dalam dia pergi. Alih-alih maju membabi buta, Xiang Shaoyun mulai membunuh iblis-iblis di daerah tersebut. Ia akan mengumpulkan poin kontribusi yang cukup terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain. Dengan cara itu, 5 hari berlalu. Poin kontribusinya telah meningkat pesat. Domain jiwa neter dan rune hantunya berperan besar dalam membantunya mengumpulkan poin kontribusi sebanyak itu. Melarikan diri hampir mustahil bagi makhluk jahat manapun yang terperangkap di domain jiwa neter miliknya. Dia hanya akan melepaskan domain jiwa neter ketika dia menghadapi lebih dari 10 iblis sekaligus. Setiap iblis yang terbunuh di domain jiwa neter akan dianggap sebagai pembunuhannya, memberinya poin kontribusi bahkan jika rune hantu yang melakukan pembunuhan. Tidak ada yang mengejutkan tentang itu karena rune hantu berada di domain pribadinya. Orang bahkan dapat menganggap rune hantu sebagai kecurangan pribadinya. Saat ini, Xiang Shaoyun sedang beristirahat di sebuah gua yang telah direbutnya dari seekor binatang batu hitam Kaisar Iblis. Tubuhnya dipenuhi luka, dan auranya pun tampak kacau. Jelas sekali dia baru saja mengakhiri pertempuran sengit. "Aku perlu meluangkan waktu untuk memurnikan rumput iblis dan meningkatkan kemampuan menyerangku sebelum melakukan hal lain," kata Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri sambil memulai proses pemurnian. Alasan Xiang Shaoyun menunggu hingga saat ini sebelum memurnikan rumput ujung iblis adalah karena ia sekarang dipenuhi luka, kondisi yang sempurna untuk menggunakan rumput ujung iblis. Rumput ujung iblis dapat memperkuat meridian dan tubuhnya, dan dalam kondisinya saat ini, ia akan mampu menyerap kekuatan rumput ujung iblis dengan lebih baik. Ketika dia melarutkan rumput tepi iblis di lautan kosmos astralnya, untaian energi tajam mulai mengalir melalui meridian dan titik akupunturnya, menyiksanya dengan rasa sakit yang hebat seolah-olah dia sedang diiris dari dalam. Dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat dia menahan rasa sakit dan melanjutkan proses pemurnian. Dia adalah orang yang telah selamat dari berbagai sambaran petir, dan dia juga telah mengalami rasa sakit akibat terbakar oleh api yang unik. Dia memiliki daya tahan yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Ia memahami dengan jelas bahwa rasa sakit ini adalah tanda dari rumput berduri iblis yang bekerja pada tubuhnya. Jika ia mampu menahannya, meridiannya akan menjadi lebih kuat dan tahan lama. Titik akupunturnya akan membesar, sementara daging dan tulangnya juga akan menjadi jauh lebih keras. Ini adalah proses penguatan paksa yang hanya sedikit raja yang mampu menahannya. Kelalaian sekecil apapun dapat mengakibatkan meridian dan titik akupuntur seseorang hancur selama proses tersebut.
Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, kekuatan rumput tepi iblis mulai melemah. Pada saat ini, Xiang Shaoyun tiba-tiba merasakan kekuatan pedang iblis mengalir dalam darahnya, dan sebuah pemandangan energi pedang unik yang terbang dengan lintasan aneh muncul di benaknya. Pedang itu tampak seperti sesuatu yang terbentuk secara alami, memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia memfokuskan perhatiannya pada pengamatan lintasan pedang dan mengukirnya dalam otaknya. Lintasan itu mengungkapkan kepadanya metode penggunaan pedang pemutus iblis. Secara umum, seseorang perlu menggunakan energi iblis untuk mengaktifkan serangan ini, tetapi manusia juga dapat menggunakannya dengan energi gelap. Xiang Shaoyun memenuhi kedua persyaratan dan dapat sepenuhnya memahami teknik ini. Dia terbangun dari meditasinya dan membentuk bilah dengan telapak tangannya sebelum menebas ke samping. Bang! Sebilah energi jahat terbentuk dan membelah batu di dekatnya menjadi dua sebelum meninggalkan luka dalam di tanah. Apakah ini kekuatan pedang pemutus iblis? Kekuatannya tidak lebih lemah dari teknik kaisar manapun. Bahkan, jauh lebih kuat. Ini adalah kekuatan teknik yang terbentuk dari alam, seru Xiang Shaoyun dengan kagum. Setengah bulan berlalu. Xiang Shaoyun telah menghabiskan waktu tersebut untuk melawan berbagai macam binatang buas iblis sambil menuju lokasi yang telah diberitahukan oleh Meng Gansu. Xiang Shaoyun juga baru saja menyelesaikan dinding keempat dari kitab 6 lempeng emas miliknya, sepenuhnya menguasai tahap kedua. Kaisar biasa tidak akan lagi mampu menembus pertahanannya. Jika dia terus berkembang dan menyelesaikan ke-6 dinding, mengubah dinding-dinding itu menjadi baju zirah, dia akan mampu menguasai teknik kaisar sepenuhnya. Saat ini, dia berada di pertengahan tahap ke-7 alam Sky Soar. Pertumbuhannya sangat pesat. Xiang Shaoyun mengetahui alasan pertumbuhan pesatnya. Saat memurnikan inti petir perak dan angin iblis Yin, 9 bintangnya telah sepenuhnya aktif. Ia melakukan perjalanan sambil berlatih kultivasi, dan tanpa disadari, ia sudah hampir sampai di tujuannya. Tiba-tiba, sesosok iblis humanoid muncul di hadapannya. Iblis itu menatapnya dengan rakus dan penuh nafsu, seolah-olah satu-satunya yang diinginkan iblis itu adalah menelanjanginya. Kekeke, manusia yang kuat sekali. Aku suka, kata iblis. Ketika Xiang Shaoyun melihat iblis itu, dia gemetar dan berteriak ketakutan, iblis pemakan yang. Bab 496. Iblis pemakan yang itu berwujud manusia, jauh lebih tinggi dari manusia, dan memiliki wajah jelek serta sepasang telinga runcing yang menyerupai telinga anjing. Kulitnya menyerupai kulit katak, dengan tonjolan di seluruh tubuhnya. Banyak urat yang menjalar di sekujur tubuhnya, dan dia berdiri di sana telanjang bulat dengan penampilannya yang menjijikkan. Iblis pemakan yang senang menyerap energi yang untuk meningkatkan kekuatan mereka, dengan mangsa mereka adalah laki-laki dari segala bentuk kehidupan. Di mata iblis pemakan yang ini, Xiang Shaoyun tampak tampan dan lembut, memancarkan maskulinitas muda, dan merupakan jenis makanan favoritnya. Anak tampan, bersikaplah baik dan jangan melawan. Aku suka tipe sepertimu, jadi aku akan memperlakukanmu dengan baik, kata iblis pemakan energi yang sambil melangkah mendekati Xiang Shaoyun dengan air liur menetes. Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Makhluk menjijikkan, matilah. Dia melesat ke depan dan melancarkan tendangan badai ke arah iblis pemakan yang. Badai dahsyat menerjang ke depan. Dia mungkin cepat, tetapi kecepatannya tidak ada apa-apanya di mata iblis pemakan yang merupakan kaisar iblis tingkat 4. Iblis pemakan yang menghindari serangan itu dan menerkam Xiang Shaoyun. Saat mendekati Xiang Shaoyun, lidah panjangnya menjulur keluar untuk menjilat wajah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dengan cepat menghindar ke samping dan melayangkan serangkaian tinju petir. Iblis pemakan yang hanya menepis energi tinju itu dengan telapak tangannya sebelum mencengkeram dada Xiang Shaoyun dengan salah satu tangannya. Xiang Shaoyun bereaksi hampir seketika, tetapi iblis pemakan yang itu masih berhasil membelai dadanya. Rasa jijik karena dibelai oleh iblis pemakan yang itu membuatnya merinding. Cek, tubuh yang berotot sekali. Aku menyukainya, ejek iblis pemakan energi yang. Xiang Shaoyun tak tahan lagi dan meraung, bajingan menjijikkan. Berani-beraninya kau memanfaatkan aku. Akan kucabik-cabik kau. Dia melepaskan domain jiwa neter dan menyelimuti iblis pemakan yang dengan itu. Hosh! 8 rantai melesat dari berbagai arah dan melilit iblis pemakan yang. Penjara neter kekaisaran tidak pernah mengecewakan Xiang Shaoyun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, penjara itu mengecewakannya. Alam jiwa bawah, teriak iblis pemakan yang itu dengan panik sebelum berubah menjadi gumpalan api yang membakar rantai-rantai itu hingga lenyap. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya. Energi yang sangat kuat. Sesuatu seperti ini adalah musuh sempurna bagi kekuatan jiwa bawahku. Domain jiwa neter didukung oleh kekuatan jiwa, yang merupakan kekuatan yin yang lemah terhadap kekuatan atribut yang. Tentu saja, jumlah energi yang dimiliki iblis pemakan yang ini masih belum cukup baginya untuk keluar dari domain jiwa neter.
Dia hanya bisa melakukannya jika dia memiliki api yang unik atau jika tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi daripada kekuatan jiwa Xiang Shaoyun. Lagi pula, ini adalah ruang pribadi Xiang Shaoyun di mana dia adalah penguasa tertinggi. Kakao seorang pangeran klan Neter Kekaisaran yang mulia. Hambamu tahu kesalahannya. Mohon ampuni hamba rendahan ini. Aku tak akan pernah berani menyinggungmu lagi, pinta iblis pemakan yang ketakutan itu. Kau kenal klan Neter Kekaisaran? Tanya Xiang Shaoyun dengan takjub. Ya, tentu saja. Klan Neter Kekaisaran adalah klan iblis kekaisaran. Siapa yang tidak mengenal mereka? Hamba ini tidak bermaksud menyinggung Anda, pangeran yang terhormat. Mohon ampunilah nyawa orang rendahan ini, iblis pemakan yang itu terus memohon. Xiang Shaoyun berkata, ceritakan lebih banyak tentang klan Neter Kekaisaran. Iblis pemakan yang itu terdiam sejenak sambil berpikir, kau adalah pangeran klan Neter Kekaisaran. Mengapa kau perlu aku memberitahumu lebih banyak? Kecuali, kau bukan pangeran klan Neter Kekaisaran. Kau manusia. Berani-beraninya kau berbohong. Aku akan menyerap semua energi yangmu, teriak iblis pemakan yang sambil berubah menjadi bola api dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Sebagai balasan, Xiang Shaoyun mengirimkan jiwanya. Jiwanya sekuat kaisar tingkat atas, dan dengan sebuah tendangan, ia melemparkan iblis pemakan yang itu terbang jauh. Tendangan itu mematahkan gigi iblis pemakan yang dan membuatnya jatuh terhempas keras ke tanah. Tunggu, kau benar-benar pangeran klan Neter Kekaisaran. Ampun, kumohon, ampunilah. Ketika iblis pemakan yang itu diserang, dia bisa merasakan penekanan pada garis keturunannya dan basis kultivasinya. Ruang ini benar-benar sama dengan domain jiwa Neter yang legendaris. Karena itu, dia segera memohon ampunan. Jawab pertanyaanku, atau kau mati sekarang juga, kata Xiang Shaoyun. Dia tahu bahwa sebagian besar iblis tidak takut mati, tetapi yang mengejutkan, iblis pemakan energi yang ini bukanlah salah satunya. Hanya satu tendangan saja sudah cukup untuk membuatnya tunduk. Ya. Klan Neter Kekaisaran adalah salah satu dari 4 klan iblis tertinggi. Mereka memiliki garis keturunan paling mulia, kekuatan iblis paling agung, dan menguasai wilayah yang luas, serta memiliki kesetiaan dari iblis yang tak terhitung jumlahnya. Iblis pemakan yang itu mulai menyanyikan pujian untuk klan Neter Kekaisaran. Xiang Shaoyun menghentikannya, aku tidak perlu kau menceritakan semua itu. Aku akan bertanya, dan kau akan menjawab. Di lapisan mana di alam iblis klan Neter Kekaisaran berada? Sudah tidak ada keraguan lagi bahwa klan Neter Kekaisaran adalah bagian dari para iblis. Yang ingin dia ketahui lebih lanjut sekarang adalah di lapisan mana mereka tinggal. Aku sebenarnya tidak tahu. Kurasa mereka berada di lapisan ke-7 hingga ke-9, jawab iblis pemakan yang. Kau bahkan tidak tahu itu. Betapa tidak bergunanya kau. Xiang Shaoyun memarahinya. Bahkan kau, anggota klan Neter Kekaisaran, pun tidak tahu itu. Bagaimana mungkin aku tahu, umpat iblis pemakan yang itu dalam hati. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, aku yang rendahan ini terlalu lemah untuk mengetahui informasi seperti itu. Xiang Shaoyun berkata dengan kecewa, aku dengar ada situs klan Neter Kekaisaran tidak jauh dari sini. Benarkah? Iblis pemakan yang itu tidak berani berbohong, ya, tetapi iblis penjara bawah tanah menjaga tempat itu. Tidak ada yang bisa mendekat. Hebat. Bawa aku ke sana, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Iblis pemakan yang itu ingin menolak, tetapi ia menutup mulutnya ketika melihat tatapan membunuh Xiang Shaoyun. Iblis pemakan yang itu memang pantas disebut sebagai iblis yang telah lama tinggal di lapisan ketiga. Ia dengan aman memimpin Xiang Shaoyun melewati berbagai wilayah iblis kuat saat mereka mendekati lokasi tersebut. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di daerah pegunungan. Tempat ini dipenuhi pohon dan tanaman rambat iblis, dan ada energi iblis yang kental di udara. Sesekali, siulan angin yang menyeramkan terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah salah satu dari sedikit area langka di alam iblis yang memiliki tanah subur. Sekelompok iblis penjara bawah tanah tinggal di sini. Menurut legenda, iblis penjara bawah tanah secara fisik menyerupai manusia, tetapi mereka sangat kurus, dan wajah mereka tampak ganas. Bulu dan sisik menghiasi tubuh mereka, dan mereka dilengkapi dengan trisula iblis. Mereka menyerupai yaksa namun juga berbeda dari yaksa. Terdapat rumor bahwa klan iblis penjara Neter adalah klan bawahan dari klan Neter Kekaisaran, dan mereka bahkan memiliki sedikit garis keturunan klan Neter Kekaisaran dalam darah mereka. Di sini terdapat situs terbengkalai klan Neter Kekaisaran, dan iblis penjara Neter bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini, mencegah siapapun mengganggu atau menghancurkannya. Ketika Xiang Shaoyun tiba bersama iblis pemakan energi yang, ia langsung merasakan darahnya mendidih. Sesuatu di depan sana memanggilnya, menyuruhnya mendekat. Bab 497
Tempat ini mungkin benar-benar berhubungan dengan klan Nether Kekaisaran, gumam Xiang Shaoyun sambil menatap gunung di depannya. Iblis pemakan yang itu berkata, "Pangeran, bolehkah saya pergi sekarang?" Iblis pemakan yang itu adalah Kaisar Iblis tingkat keempat. Dia sama sekali tidak lemah. Namun, di lapisan ketiga, kekuatannya benar-benar tidak ada yang istimewa. Terlebih lagi, mereka telah memasuki wilayah iblis penjara bawah. Ini adalah tempat yang dipenuhi para ahli, dan dia tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Memangnya kenapa terburu-buru? Iblis-iblis penjara bawah tanah sudah datang menghampiri kita, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Apa? Kalau begitu aku harus pergi. Iblis pemakan yang itu diliputi rasa takut dan mulai melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, energi jahat melonjak di sekitar mereka saat puluhan iblis muncul dan mengepung mereka. Sebuah serangan dahsyat melesat di udara menuju iblis pemakan yang dan menancapkannya pada sebuah batu besar. Darah iblis menyembur di batu dan mengalir ke bawah batu besar itu. Dengan satu serangan, iblis pemakan yang itu tewas. Jelas sekali betapa kuatnya para pendatang baru itu. Xiang Shaoyun sudah siaga penuh, tetapi bahkan itu pun tidak memungkinkannya untuk melihat dengan jelas kedatangan iblis-iblis penjara bawah tanah ini. Masing-masing dari mereka mengenakan baju zirah yang aneh dan dipersenjatai dengan trisula. Mereka menatap Xiang Shaoyun dengan tiga mata yang dimiliki masing-masing dari mereka. Beberapa dari mereka langsung menyerang. Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Shaoyun mengaktifkan darah iblis di tubuhnya. Aura iblis yang pekat kemudian menyebar dari dirinya, menyelimutinya dengan aura jahat yang benar-benar mengubah penampilannya. Saat itu, iblis-iblis penjara bawah tanah yang menyerang berhenti. Aura mereka mulai meredup, dan rasa takut terpancar di wajah mereka. Akhirnya, sang pemimpin melangkah maju dan bertanya dengan bingung, "Klan mana asalmu?" "Bagaimana menurutmu?" tanya Xiang Shaoyun acuh tak acuh sambil melepaskan domain jiwa Nether. Alam jiwa Nether menyelimuti semua iblis penjara Nether. Seketika itu juga, mereka mulai gemetar sambil berlutut dan memberi salam, "Salam, Yang Mulia Kaisar Nether." Bagi klan-klan bawahan ini, setiap anggota klan Nether Kekaisaran yang mereka temui dianggap seperti kaisar sejati. Tingkat kultivasi tidak menjadi masalah di sini karena ini adalah penindasan yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri. Ini cukup mirip dengan iblis, di mana iblis dengan garis keturunan tingkat lebih tinggi akan menekan iblis dengan garis keturunan tingkat lebih rendah. Sebelumnya, Xiang Shaoyun tidak tahu apakah ini akan berhasil. Dia bertaruh bahwa itu akan berhasil, dan tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat. "Pangeran ini ingin melihat langsung situs klan saya," kata Xiang Shaoyun dengan angkuh sambil kedua tangannya terlipat di belakang punggung. Ia dipenuhi kegembiraan saat menyadari bahwa ia bisa membuat semua iblis penjara bawah berlutut hanya dengan menunjukkan dirinya. Ini adalah sensasi yang luar biasa, membuatnya merasa seperti benar-benar telah menjadi seorang pangeran. "Kami di sini hanya untuk menjaga lokasi ini untuk klan Nether Kekaisaran." Sang pangeran tentu saja dipersilakan jika ia ingin melihat-lihat, kata iblis penjara Nether dengan hormat. "Bagus. Kalau begitu, silakan duluan," kata Xiang Shaoyun. Maka, Xiang Shaoyun mengikuti para iblis penjara bawah tanah ke lokasi tersebut. Di sepanjang jalan, banyak iblis penjara bawah tanah lainnya bergabung dengan kelompok itu. Awalnya mereka semua memandang Xiang Shaoyun dengan permusuhan, tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin mereka, mereka kemudian menyapanya dengan hormat. Saat itu, sedikit rasa gugup sudah muncul di hati Xiang Shaoyun. Terlalu banyak iblis penjara bawah tanah yang hadir. Terlebih lagi, semuanya sangat kuat. Dia takut bahkan domain jiwa bawah tanahnya pun tidak akan cukup untuk menghadapi Kaisar Iblis, yang jumlahnya telah melebihi 100. Untungnya, belum satu pun dari mereka yang berpikir untuk menyerangnya. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun tiba di depan sebuah gunung yang menjulang tinggi. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat bahwa di tengah gunung terdapat sebuah bangunan besar yang aneh. Bangunan itu tampak seperti kastil, namun juga terlihat jauh lebih unik daripada kastil biasa. Ia terus berjalan, dan tepat saat ia hendak memasuki kastil, sebuah jeritan terdengar di udara. Seorang iblis penjara bawah tanah setinggi sekitar 5 atau 6 meter yang memegang tongkat tulang menghalangi jalannya. Iblis penjara bawah tanah ini tampak sangat tua, kulitnya penuh keriput. Banyak tulang menggantung di lehernya, dan sosoknya selalu memancarkan aura jahat. Tatapan tajamnya tertuju pada Xiang Shaoyun, membuat Xiang Shaoyun merasa seperti telah dilucuti sepenuhnya. Tekanan yang sangat besar menekan Xiang Shaoyun, menyebabkan dia mulai sesak napas. Para iblis penjara bawah tanah di sekitarnya mulai berbicara dalam bahasa iblis dengan hormat sambil menyapa iblis penjara bawah tanah tua itu dengan upacara yang aneh. Tanpa ragu, iblis penjara bawah tanah ini memiliki status yang sangat tinggi di sini.
Xiang Shaoyun dapat memahami apa yang mereka katakan, karena bahasa iblis mirip dengan bahasa yang digunakan oleh rune hantu. Iblis penjara bawah tanah tua ini sebenarnya adalah seorang pendeta tinggi, posisi yang setara dengan seorang patriark. Dia juga seorang ahli alam penguasa yang bertugas menjaga tempat tersebut. Semuanya, pergilah, kata iblis penjara bawah tanah tua itu sambil melambaikan tangannya. Para iblis penjara bawah lainnya melakukan apa yang diperintahkan dan mundur dengan hormat. Xiang Shaoyun masih diselimuti lapisan energi iblis, memancarkan aura menyeramkan yang membuatnya tampak sama sekali berbeda dari manusia. Sebaliknya, sekarang dia tampak seperti iblis sejati. Namun, dengan suara serak, iblis penjara bawah tanah yang tua itu berkata, "Kau memiliki tubuh manusia. Kau bukanlah pangeran kekaisaran dari dunia bawah." "Begitukah?" jawab Xiang Shaoyun sambil bersiap melepaskan domain jiwa neternya. Namun sebelum ia dapat menyelesaikan tindakan itu, kekuatan mengerikan menyelimuti tubuhnya, membekukan tubuh dan pikirannya sepenuhnya. "Aku tahu kau mampu melepaskan alam jiwa neter, tapi kau tetaplah manusia," kata iblis penjara neter tua itu dengan suara penuh percaya diri. "Sialan! Apakah orang tua ini akan menyerangku?" Xiang Shaoyun mulai merasa cemas. Namun, ia tetap mempertahankan ekspresi tenang saat berkata, "Benar, tetapi kau tidak bisa menyangkal bahwa aku masih memiliki darah bangsawan klan neter kekaisaran di dalam tubuhku. Apakah kau bermaksud menyinggung atasanmu?" Dia diam-diam menggerakkan kekuatan garis keturunannya dan mengedarkan energi iblisnya dalam upayanya untuk membebaskan diri dari penindasan iblis penjara bawah tanah yang lama. Iblis penjara neter tua itu tampaknya tidak terkejut. Dia hanya menghela napas, sepertinya klan neter kekaisaran benar-benar telah menetap di dunia manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak berdarah campuran sepertimu muncul? Kau tahu tentang klan neter kekaisaran? Bisakah kau ceritakan lebih banyak? Tanya Xiang Shaoyun. Entah mengapa, ia merasa iblis penjara neter tua ini tidak akan membunuhnya. "Mari kita bicara sambil berjalan," kata iblis penjara bawah tanah tua itu sambil berbalik dan mulai berjalan. Xiang Shaoyun segera mengikutinya, karena dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang klan bawah tanah kekaisaran. Di antara kita, para iblis, terdapat 4 klan iblis utama. Klan iblis abadi, klan neter kekaisaran, klan pemangsa kegelapan, dan klan naga iblis. Mereka semua bermukim di lapisan ke-7 hingga ke-9 dan merupakan klan kekaisaran para iblis. Semua iblis berada di bawah kekuasaan mereka. Jutaan tahun yang lalu, sebuah hubungan terbentuk antara alam iblis dan wilayah 9 dewa. Ras-ras yang berbeda tidak dapat hidup berdampingan, dan dengan demikian, banyak perang meletus. Kedua belah pihak menderita kerugian besar selama perang-perang tersebut. Setelah melihatmu, aku akhirnya yakin bahwa klan neter kekaisaran telah diam-diam menetap di wilayah 9 dewa. Haha, mereka memang layak menjadi klan kekaisaran kita, kata iblis penjara neter tua itu dengan tatapan kagum yang fanatik. Bab 498. Klan neter kekaisaran adalah salah satu dari 4 klan iblis utama. Semua iblis di alam iblis pernah berperang melawan berbagai ras permukaan. Sebagai salah satu klan iblis terkuat, klan neter kekaisaran secara alami juga memimpin serangan ke dunia permukaan selama perang-perang tersebut. Begitulah sebagian dari klan neter kekaisaran menetap di dunia permukaan pada zaman kuno. Pada saat yang sama, mereka masih mempertahankan kekuasaan dan otoritas mereka di lapisan terdalam domain iblis. Pada umumnya, klan-klan kekaisaran enggan bahkan untuk meninggalkan lapisan terdalam. Satu-satunya pengecualian adalah jika perang meletus lagi dengan dunia permukaan. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit perang yang meletus antara domain iblis dan dunia permukaan, tetapi setiap perang sangat sengit, dan setiap era peperangan adalah era yang gelap. Sebagian informasi ini sudah diketahui oleh iblis penjara neter tua itu, dan sebagian lagi adalah dugaannya. Adapun situs klan neter kekaisaran ini, tempat ini dibangun oleh klan neter kekaisaran bertahun-tahun yang lalu. Namun, ini hanyalah kastil biasa, dan bagi klan neter kekaisaran, itu bukanlah sesuatu yang penting. Meskipun begitu, sebagai klan bawahan dari klan neter kekaisaran, klan penjara neter tidak punya pilihan selain menjaga dan memuja situs ini. Di sini juga terdapat patung seorang neter kekaisaran. Meskipun neter kekaisaran ini telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada patungnya. Adapun manusia dan ras lain yang pernah mencoba menjelajahi situs ini, tak satu pun dari mereka mampu menyebabkan kehancuran atau memasuki kastil. Hanya seorang neter kekaisaran sejati yang mampu memasuki kastil. Mengikuti jejak iblis penjara bawah tanah yang tua, Xiang Shaoyun tiba di depan kastil. Di sini, darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan rasa urgensi muncul dari hatinya karena panggilan yang dirasakannya dari dalam kastil. Aku tidak terlalu peduli apakah kau menganggap dirimu manusia atau makhluk dari dunia bawah kekaisaran.
Karena kau bisa sampai di sini, itu membuktikan bahwa kau terhubung oleh takdir dengan klan kekaisaran. Masuklah, kata iblis penjara dunia bawah yang tua itu. Xia Shaoyun tidak menjawab. Ia berdiri di depan kastil, diam-diam mengamati kastil kuno itu. Ia mendapati bahwa seluruh kastil dibangun dari material kelas atas. Batu bata sembarangan dari kastil itu dapat ditempa menjadi senjata kaisar atau bahkan senjata penguasa. Di dinding, terukir rune dan adegan-adegan aneh, seolah-olah itu adalah karya seni kuno yang bisa membuat seseorang mendesah tanpa henti karena kagum. Setelah sekian lama, Xiang Shaoyun akhirnya melangkah menuju kastil, selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekati pintu masuk, sebuah kekuatan penolak yang besar muncul dan menutup pintu masuk. Namun, ketika Xiang Shaoyun melepaskan sebagian kekuatan garis keturunannya, kekuatan penolak itu lenyap, memungkinkannya masuk. Dia melangkah ke dalam kastil dan mendapati bahwa meskipun kastil itu luas, kastil itu benar-benar kosong kecuali sebuah patung besar. Patung itu menggambarkan seorang pria yang sangat tampan. Ia memiliki rambut lebat yang liar, dan kepalanya terangkat, sepasang matanya menunjukkan kesombongan yang mengejutkan. Tubuhnya yang gagah berani dipenuhi dengan ledakan energi yang liar, dan di tangannya terdapat sebuah cakram besar yang menunjuk lurus ke langit, seolah-olah ia akan membelah langit. Siapa sangka bahwa orang yang tampak sepenuhnya manusia ini sebenarnya adalah iblis kekaisaran sejati. Bagi banyak orang, iblis itu jelek, menjijikkan, dan bodoh, contoh sempurna dari ras yang rendah dan inferior. Sebenarnya, para neters kekaisaran tampak mirip dengan manusia, namun mereka jauh lebih tinggi. Masing-masing memiliki rambut bergelombang alami dan simbol unik di dahi. Tentu saja, masih ada banyak perbedaan lain juga, tetapi orang tidak akan dapat melihat semua itu hanya dari patung ini saja. Hanya dengan melihat patung ini, Xiang Shaoyun kehilangan kendali atas darahnya, dan darahnya mulai bergejolak serta memancarkan aura iblis yang lebih mengerikan dari tubuhnya. Tiba-tiba, dua sinar cahaya melesat keluar dari patung itu dan mengenai tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang memanggil jiwanya. Wahai anak dari klan Neter Kekaisaran, lepaskan jiwamu dan korbankanlah kepadaku. Bersatulah denganku, dan jadilah Neter Kekaisaran tertinggi. Kuasai wilayah yang luas. Sebuah suara kuno bergema di samping telinga Xiang Shaoyun, membuatnya membuka jiwanya tanpa melakukan tindakan pertahanan apapun. Sesosok hitam tiba-tiba melesat keluar dari patung dan terbang langsung ke kepalanya. Wahai anak dari klan Neter Kekaisaran, persembahkan jiwamu untuk kesembuhanku, kata sosok hitam itu. Kemungkinan besar itu adalah jiwa sisa yang mencoba mengambil alih jiwa dan tubuh Xiang Shaoyun untuk mengalami kelahiran kembali. Kau menginginkan jiwaku? Tanya jiwa Xiang Shaoyun dengan lembut di dalam kepalanya. Sisa jiwa yang telah merasuki kepalanya sangat mirip dengan patung itu. Ini mungkin jiwa pemilik patung tersebut. Jiwa itu mengira Xiang Shaoyun telah benar-benar terpesona. Namun, yang mengejutkannya, Xiang Shaoyun masih memiliki kejernihan pikiran. Namun, hal itu tidak mengejutkan karena jiwa Xiang Shaoyun mengenakan ikat kepala jiwa naga neter. Ikat kepala jiwa naga neter mampu memblokir semua serangan jiwa dan juga dapat menenangkan serta menstabilkan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh jiwa yang tersisa. Jiwa yang tersisa mengira bahwa hanya dengan menyusup ke kepala Xiang Shaoyun, ia akan mampu mencuri jiwanya. Tetapi ketika melihat ikat kepala itu, ia berseru ketakutan, ikat kepala suci klan kami. Ini adalah sisa jiwa dari seorang neter kekaisaran berdarah murni, dan bahkan merupakan pangeran sejati dari klan tersebut. Selama salah satu era peperangan, pangeran tersebut terluka parah hingga tidak dapat disembuhkan. Karena itu, pangeran membangun tempat ini, menunggu seseorang dari klan neter kekaisaran datang untuk mencuri tubuh dan menjalani kelahiran kembali. Ya, trik ini cukup umum, namun juga merupakan trik yang sangat efektif. Setelah menunggu bertahun-tahun, kesempatan akhirnya muncul, namun yang mengejutkan jiwa, mangsanya adalah seseorang yang mengenakan ikat kepala suci klan mereka. Jiwa itu dipenuhi keputusasaan saat menyadari hal ini. Seharusnya diketahui bahwa ikat kepala suci itu adalah salah satu harta paling berharga klan mereka, dan umumnya, hanya kepala keluarga mereka yang berhak memakainya. Entah mengapa, ikat kepala ini muncul di sini. Ketakutan jiwa itu dapat dimengerti. Jiwa itu tidak menunggu Xiang Shaoyun bereaksi dan dengan cepat meninggalkan kepala itu dan kembali ke patung. Kenapa kau pergi secepat ini? Apa aku begitu menakutkan? Xiang Shaoyun menggosok hidungnya dan bertanya. Aku tidak tahu kau berasal dari cabang mana, tetapi karena kau telah diakui oleh harta suci klan kita, mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kata patung itu dengan geram. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hanya karena kau mengatakannya. Itu akan sangat memalukan bagiku jika aku setuju, bukan begitu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Lalu apa yang kau inginkan?
Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menyakitiku dengan sedikit kekuatan yang kau miliki ini, kata patung itu dengan sedih. Apa? Tentu saja aku tidak akan menyakitimu. Tapi karena kita keluarga dan kau sudah meninggal, bukankah seharusnya kau meninggalkan beberapa harta berharga untuk adikmu? Tanya Xiang Shaoyun dengan tenang. Orang ini jelas-jelas mencoba mengambil alih tubuhnya. Jika dia membiarkannya begitu saja, bukankah dia akan menjadi pengecut? Dia tidak menganggap dirinya pengecut. Karena itu, dia membutuhkan kompensasi. Lagi pula, dengan ikat kepala jiwa naga neter, tidak ada yang bisa dilakukan orang ini padanya. Bab 499. Xiang Shaoyun tidak menyadari betapa kuatnya jiwa sisa ini. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apapun padamu? Tanya jiwa itu. Tentu saja tidak. Karena kau bisa bertahan hidup sampai sekarang, jelas kau sangat kuat. Namun, kau tetaplah orang mati. Mengapa kau peduli dengan harta benda orang hidup, kata Xiang Shaoyun. Haha, jadi kau benar-benar tidak takut padaku, jiwa itu tertawa terbahak-bahak. Aku berencana untuk mengampunimu karena kita keluarga, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan selain menghancurkanmu. Setelah mengatakan itu, sesosok tegap keluar dari balik patung. Sosok itu sebenarnya adalah iblis penjara bawah tanah yang sangat kuat. Ini jelas merupakan boneka iblis penjara bawah tanah, karena tidak ada vitalitas sama sekali yang terdeteksi dari tubuhnya. Itulah mengapa ia mampu tetap tidak terdeteksi. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa boneka ini pastilah iblis penjara bawah tanah yang sangat kuat ketika masih hidup. Ini adalah boneka yang terbuat dari iblis penjara bawah tanah yang sebenarnya. Akhirnya, ekspresi tenang lenyap dari wajah Xiang Shaoyun. BKK, aku cuma bercanda. Bercanda. Kau tak perlu menganggapnya serius. Aku pergi sekarang juga. Selamat tidur, kata Xiang Shaoyun sambil mundur selangkah. Ia benar-benar bertingkah pengecut sekarang, tapi memang ia tak punya pilihan lain. Sebelum memiliki kekuatan mutlak, ia benar-benar tak berdaya. Jangan terburu-buru. Aku punya ide bagus. Aku masih bisa mencuri tubuhmu. Aku hanya perlu melukaimu parah sebelum menggunakan teknik penyegelan jiwa untuk menyegel jiwamu. Bahkan harta ilahi pun tidak bisa menyelamatkanmu dari itu. Jangan khawatir. Jiwamu akan tetap bisa terus ada seperti bagaimana aku telah ada. Kau kemudian bisa menunggu sampai junior berikutnya dari klan kita datang sehingga kau bisa mencuri tubuhnya dan mengalami kelahiran kembali. Sayang sekali kau terlalu lemah. Aku khawatir bahkan jika seorang junior datang di masa depan, kau tidak akan bisa berbuat banyak, kata sisa jiwa itu dengan penuh semangat. Kemudian ia memerintahkan boneka itu, lumpuhkan dia. Xiang Shaoyun mulai berlari menuju pintu masuk. Dia bergerak cepat, dan langsung tiba di depan pintu masuk. Dia pikir dia akan bisa melarikan diri, tetapi kekuatan penolak itu muncul kembali dan menghalangi jalannya untuk melarikan diri. Boneka iblis penjara bawah tiba di hadapannya dan melayangkan pukulan keras ke arahnya. Speed. Xiang Shaoyun merasa pinggangnya patah akibat pukulan itu, tubuhnya terlempar sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Dia batuk darah tanpa henti, mewarnai tanah di sekitarnya dengan warna merah. Pukulan itu seperti gunung yang runtuh dan menghancurkannya. Ini adalah kekuatan yang melampaui alam kaisar, kekuatan seorang penguasa. Xiang Shaoyun tidak lagi mampu berdiri, tetapi ia masih mempertahankan kesadarannya dan tahu bahwa lawannya tidak berniat untuk benar-benar menghancurkan tubuhnya. Boneka iblis penjara bawah itu bergegas mendekat dan menendangnya. Xiang Shaoyun merasa organ dalamnya akan meledak akibat benturan tendangan itu. Tanpa ragu, dia melepaskan domain jiwa neternya. Jika bahkan domain jiwa neternya pun tidak dapat menghentikan boneka ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia mengira akan mendapatkan warisan dari perjalanan ini untuk meningkatkan kekuatan dan kartu trufnya, tetapi semuanya berjalan berbeda dari yang dia harapkan. Sebaliknya, dia malah menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya. Setelah domain jiwa neter menyebar dan menyelimuti seluruh area, jiwa Xiang Shaoyun mulai menyerang boneka iblis penjara neter. Sebanyak 49 rantai melesat keluar dan melilit tubuh boneka iblis penjara neter sebelum mengencang di sekelilingnya, mencoba menghancurkannya. Sayangnya, rantai sekuat serangan kaisar tingkat 8 pun tidak cukup untuk mengatasi boneka ini. Mengaum. Boneka iblis penjara bawah tanah itu meraung dan mengguncang tubuhnya, seketika memutuskan semua rantai. Bahkan ruang di sekitarnya mulai melengkung. Domain jiwa neter. Ini adalah kemampuan ilahi klan kita. Sungguh mengejutkan, seorang raja sepertimu sebenarnya mampu menunjukkan kekuatan seorang kaisar. Sayangnya, kau belum sepenuhnya memahami esensi dari kemampuan ini. Hancurkan, kata jiwa yang tersisa itu dengan takjub. Bang! Dengan satu pukulan, boneka iblis penjara neter menghancurkan domain jiwa neter menjadi berkeping-keping.
Pada saat itulah 8.000 rune hantu berhamburan keluar dari reruntuhan karena mereka tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Apa yang terjadi, Guru? Tanya Gu Wiki dengan gugup. Rune hantu itu telah bersemayam dengan nyaman di alam jiwa Nether. Tiba-tiba, setelah guncangan hebat, alam itu menghilang. Hal itu membuat mereka khawatir tentang Xiang Shaoyun. Bagaimanapun, dia adalah guru mereka. Serang patung itu, perintah Xiang Shaoyun lemah. Dia sudah menderita luka serius. Jika boneka iblis penjara bawah menyerangnya sekali lagi, dia pasti akan mati. Ketika jiwa yang tersisa melihat rune hantu itu, ia berteriak ketakutan, cepat bunuh rune hantu ini. Klan Nether Kekaisaran memiliki kendali mutlak atas klan Ghost Rune, tetapi sayangnya jiwa yang tersisa ini bukan lagi pribadi yang utuh. Dengan demikian, ia tidak memiliki cara untuk mengendalikan Ghost Rune ini. Sebaliknya, ia sangat takut akan serangan jiwa dari Ghost Rune tersebut. Jika jiwanya juga hancur, ia akan lenyap. Atas perintah itu, boneka iblis penjara bawah menyerang, menghantam rune hantu dengan pukulan mengerikan yang mengubah lebih dari 10 rune hantu menjadi daging cincang. Namun, jumlah rune hantu terlalu banyak, dan akan membutuhkan waktu untuk membunuh mereka semua. Gu Wiki dan rune hantu lainnya mulai menghujani sisa jiwa di dalam patung itu dengan rentetan serangan jiwa. Rune hantu memiliki kepekaan yang jauh lebih tinggi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwa daripada ras lainnya. Ahahaha. Ahahaha. Bunuh mereka. Bunuh mereka sekarang. Jiwa yang tersisa meratap dengan pilu. Boneka iblis penjara bawah tanah itu sangat kuat. Hanya dalam beberapa detik, hampir 1000 rune hantu telah terbunuh. Meskipun begitu, rune hantu mampu membunuh jiwa sisa jauh lebih cepat. Jiwa yang tersisa ini telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kekuatannya hampir habis. Seperti secerca api kecil, hembusan angin lembut sudah cukup untuk menghapusnya. Di bawah serangan begitu banyak rune hantu, jiwa yang tersisa benar-benar tak berdaya. Dengan ratapan terakhir, ia akhirnya hancur. Dan dengan hancurnya jiwa yang tersisa, simbol di dahi boneka itu memudar. Boneka itu berhenti bergerak dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ini adalah bukti bahwa jiwa yang tersisa telah sepenuhnya hancur dan kendalinya atas boneka itu telah dilepaskan. Xiang Shaoyun pingsan. Dia menderita luka parah, dan domain jiwa Nethernya pun hancur. Bisa dikatakan bahwa semua luka itu berakibat fatal. Untungnya, ikat kepala jiwa naga Nether telah melindungi jiwanya dari kehancuran. Itulah yang memberinya kesempatan untuk pulih. Beberapa tetes cairan petir di tubuhnya larut dan mulai menyehatkan tubuhnya yang terluka. Pada saat inilah Yun Flame akhirnya mulai memurnikan sisa kekuatan benih api iblis di lautan kosmos astralnya. Bab 500. Xiang Shaoyun mengalami luka parah. Boneka iblis penjara bawah tanah telah mematahkan tulang belakang bagian bawahnya dan menghancurkan organ dalamnya. Orang lain pasti sudah mati sekarang. Namun, Xiang Shaoyun nyaris tidak mampu bertahan hidup berkat tubuhnya yang kuat dan kekuatan jiwanya. Karena itu, setelah menggunakan beberapa tetes cairan petir, ia mulai pulih dari luka-luka fatalnya. Arus listrik berputar-putar di sekitar tulang petirnya, perlahan-lahan menyambung kembali tulang belakangnya. Pada saat yang sama, organ-organ dalamnya juga dipulihkan. Terlepas dari proses pemulihan, dia tidak sadar kembali. Sebaliknya, jiwanya melayang keluar dari tubuhnya. Jika ada yang melihat ini, orang itu pasti akan mengira Xiang Shaoyun sudah mati. Itu bisa dimengerti, karena umumnya, ketika seseorang meninggal, jiwanya akan meninggalkan tubuh dan perlahan menyebar, mengakhiri kematiannya. Namun bagi Xiang Shaoyun, jiwanya tidak meninggalkan tubuhnya hanya karena luka-lukanya. Alasan lain yang berkontribusi adalah domain jiwa Nethernya telah hancur, tetapi alasan utamanya adalah dia masih merasakan sesuatu memanggilnya dari patung itu. Ia percaya bahwa panggilan itu tidak lagi berasal dari jiwa yang tersisa itu. Sebaliknya, ada sesuatu yang lain di dalam patung itu. Jiwanya masuk ke dalam patung dan dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Selain sebuah cakram sederhana dan kasar serta sebuah piring giok, tidak ada apapun lagi di dalam patung itu. Cakram itu telah kehilangan kilaunya dan tentu saja gagal menarik perhatian Xiang Shaoyun. Namun, cairan merah berkilauan di piring giok itu menarik perhatiannya. Dengan sekali lihat, dia tahu apa kedua benda itu. Cakram itu jelas merupakan senjata jiwa sisa, sementara cairan ini adalah sari darah jiwa sisa yang diekstrak saat masih hidup. Setelah mengambil alih tubuh Xiang Shaoyun, sari darah di sini akan digunakan untuk membersihkan tubuhnya guna meningkatkan resonansi antara tubuh dan jiwa baru, memungkinkan jiwa baru untuk beradaptasi dengan tubuh dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Sayangnya bagi jiwa yang tersisa, ia tidak lagi dapat memanfaatkan esensi darah. Namun, esensi darah tetap akan berguna bagi Xiang Shaoyun.
Cairan petir tidak mampu menyembuhkan semua lukanya secara instan, tetapi esensi darah pasti mampu melakukannya. Lagi pula, keduanya memiliki garis keturunan klan Nether Kekaisaran. Awalnya, Xiang Shaoyun merasa tertekan dengan keberadaan garis keturunan klan Nether Kekaisaran di tubuhnya, tetapi dia tidak lagi merasakan hal yang sama. Lagi pula, selama pertarungan memperebutkan rumput tepi iblis, Kaisar tua Sekte Iblis Kegelapan dan pemuda berambut merah itu telah mengetahui keberadaan domain jiwa Nether. Namun, selain rasa takut, keduanya tidak menunjukkan kebencian yang sebenarnya terhadapnya. Dari situ, Xiang Shaoyun dapat menyimpulkan bahwa klan Nether Kekaisaran kemungkinan besar cukup kuat di dunia permukaan dan bahwa mereka tidak mengalami penolakan dari semua ras permukaan lainnya. Setelah menyadari hal itu, dia tidak lagi terlalu mempermasalahkan darah klan Nether Kekaisaran yang dimilikinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memberi tubuhnya sari darah dalam wadah itu. Hanya dengan begitu dia bisa sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan kekuatan dalam garis keturunan itu untuk memulihkan tubuhnya. Namun, patung ini ditempa dari material yang sangat langka yang tidak lebih rendah dari tingkat penguasa. Hampir mustahil baginya untuk membuat celah pada patung itu. Jiwanya terbang keluar dari patung itu dan menatap boneka yang tak bergerak sambil bergumam, "Sepertinya aku hanya bisa mengandalkanmu." Tanpa ragu sedikit pun, jiwanya menyerbu otak boneka itu. Meskipun jiwanya tampak sangat padat, itu tetaplah sebuah jiwa dan tidak akan kesulitan menembus rintangan. Setelah memasuki boneka itu, ia menemukan bahwa tidak ada vitalitas yang tersisa di dalam boneka tersebut. Namun, organ dalam dan tulang boneka itu masih terawat dengan baik. Bahkan, boneka itu persis sama dengan iblis penjara bawah tanah yang hidup, dengan satu-satunya perbedaan adalah tidak adanya jiwa. Dengan jiwanya berada di dalam otak boneka itu, ia langsung menerima gambaran yang jelas tentang struktur boneka tersebut. Ia menyebarkan kesadarannya ke seluruh boneka, mencoba mengendalikannya. Benar saja, boneka itu mulai bergerak sesuai dengan kehendaknya. Bang! Di bawah kendali Xiang Shaoyun, boneka itu meninju udara, melepaskan benturan dahsyat yang menyebabkan seluruh kastil bergetar. Haha, tubuh yang luar biasa. Tubuh ini sebanding dengan tubuh seorang penguasa. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Boneka iblis penjara bawah ini setara dengan jaminan tambahan baginya. Di masa depan, dia tidak akan sepenuhnya tak berdaya ketika bertemu dengan seorang penguasa. Dia merasa boneka ini memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan penguasa iblis tingkat atas. Tentu saja, dengan kurangnya vitalitas dan darah di tubuh ini, akan sulit baginya untuk menyerang dengan energi iblis. Meskipun demikian, ia masih memiliki kekuatan penguasa tingkat akhir dan akan mampu dengan mudah membunuh penguasa biasa. Xiang Shaoyun dengan penuh semangat mempelajari boneka itu sebelum akhirnya melayangkan pukulan ke patung tersebut. Namun, patung itu tetap berdiri. Jelas, ini adalah patung yang dibangun dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Dia tidak patah semangat. Dia menghujani patung itu dengan pukulan, dan akhirnya, retakan mulai muncul di patung tersebut. "Hancurkan!" teriak Xiang Shaoyun sambil meninju sekali lagi. Bang! Patung itu hancur berkeping-keping. Xiang Shaoyun dengan cepat meraih cakram dan piring giok. Jiwanya kemudian meninggalkan boneka itu dan kembali ke tubuhnya bersama piring giok sebelum memberi tubuhnya sari darah. Setelah melakukan itu, jiwanya kembali ke tubuhnya. Hanya dengan jiwa, tubuh seseorang akan lengkap dan mampu mencerna dengan benar apapun yang dikonsumsi. Dengan kembalinya kesadaran ke tubuhnya, ia mulai menggabungkan sari darah dengan darahnya sendiri. Karena darahnya dan darah asing itu berasal dari sumber yang sama, keduanya dengan cepat bercampur. Darahnya mulai mendidih, dan vitalitas yang melimpah mulai mengalir melalui tubuhnya. Cairan petir itu telah menyambung kembali tulang belakangnya yang patah. Adapun meridian, pembuluh darah, dan organ-organnya yang rusak, semuanya mulai pulih di bawah nutrisi vitalitas yang melimpah. Garis keturunan Xiang Shaoyun sepenuhnya aktif. Berbeda dengan situasi ketika dia menyerap energi iblis di masa lalu, setelah bercampur dengan esensi darah, beberapa informasi mengenai klan Nether Kekaisaran mulai muncul di benaknya. Gambaran klan Nether Kekaisaran di lapisan terdalam alam iblis muncul dalam benaknya. Para pria dari klan itu tinggi, gagah, perkasa, dan heroik. Masing-masing memiliki rambut lebat dan sepasang pupil abu-abu serta kedekatan yang tinggi dengan energi Nether. Para wanita sangat cantik, sosok mereka sempurna, dan pakaian mereka menggoda. Baik pria maupun wanita, semuanya sangat mulia dan agung. Mereka memiliki akses ke berbagai kemampuan yang tak terbayangkan, seolah-olah mereka telah memenangkan lotre penciptaan, dicintai oleh surga. Dengan bakat luar biasa mereka, para Nether Kekaisaran menciptakan rune hantu, spesies baru yang diciptakan dengan kekuatan jiwa mereka.
Adapun iblis penjara Nether, iblis Yin Nether, dan sebagainya, semuanya adalah klan cabang yang memiliki garis keturunan yang sama dengan para Nether Kekaisaran. Semuanya berada di bawah kendali klan Nether Kekaisaran. Sejarah klan Nether Kekaisaran mulai bangkit dalam pikiran Xiang Shaoyun seiring dengan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, beberapa kemampuan bawaan klan Nether Kekaisaran juga mulai bangkit dalam pikirannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.